Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Kakak berharap kita semua selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus ya. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah secara daring. Kiranya kita semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami kali ini. Saat ini kami kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya boleh menolong kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kali ini pembacaan kita terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Oke. Silakan membuka dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sudah? Oke. Kakak akan bacakan.
Hagai 1 ayat 1-14, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak Imam Besar, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, konteks dari kitab Hagai ini, kita lihat dari ayat 1, tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu. Datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di sini dikatakan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi, bangsa Israel telah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka sudah berada kembali di Yerusalem. Tetapi, setelah 20 tahun sejak Tuhan menyuruh mereka untuk kembali ke Yerusalem, mereka masih belum membangun kembali rumah Tuhan atau bait suci. Seperti yang kita tahu, bait suci dihancurkan ketika Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Ya, lalu bangsa Israel, bangsa Yehuda diangkut ke Babel dalam pembuangan, dan setelah 70 tahun mereka kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi kalau kita perhatikan dari kitab 2 Tawarik 36 ayat 22, bunyinya seperti ini. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 23, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia pulang. Oke, jadi
yang menyuruh bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, bangsa Yuda untuk kembali ke Yerusalem, sebenarnya adalah Allah sendiri, tetapi Allah memakai Raja Kores pada waktu itu untuk menyuruh bangsa Israel dengan tujuan apa? Iya, tujuannya adalah untuk kembali membangun bait suci Allah di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Setelah 20 tahun, mereka belum membangun bait suci itu. Memang ada banyak halangan, tentangan, karena ketika bangsa Israel, bangsa Yuda itu balik kembali ke Yerusalem, banyak musuh-musuh mereka yang tidak suka. Mereka mencoba merongrong gitu ya. Jadi banyak terjadi kendala dalam membangun bait suci. Tetapi anehnya di sini ayat 3, Tuhan seperti menegur bangsa Yehuda. Tuhan bilang seperti ini, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ya, jadi dengan kata lain gini loh, kok bisa-bisanya ya bangsa Israel ini yang udah disuruh kembali ke Yerusalem setelah 20 tahun untuk membangun bait suci, tapi belum dibangun-bangun. Tapi rumah mereka itu sudah dipapani dengan baik, dibilang di sini. Waktu zaman dulu tuh di konteksnya Israel itu, kalau rumah sudah dipapani dengan baik itu berarti rumah sudah layak lah, bahkan udah elit gitu ya. Tetapi di sini rumah Tuhan, bait suci tetap menjadi reruntuhan. Jadi di sini di bagian yang pertama yang kakak mau ambil buat kita sama-sama renungkan adalah seringkali dalam hidup kita lebih mengutamakan kenyamanan kita sendiri. Kita lebih fokus kepada diri kita sendiri dibanding Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari kenyamanan diri sendiri, tetapi ketika kita sudah tidak bisa lepas dari kenyamanan itu, kita lebih mentingin diri kita sendiri dibanding apa maunya Tuhan, itu yang salah teman-teman. Jadi saat ini coba kita introspeksi diri kita kembali, apakah ada kehendak Tuhan yang ingin Tuhan kita lakukan, tetapi kita masih menunda-nunda. Atau mungkin kalian pernah berjanji kepada Tuhan, tapi kalian sampai saat ini belum menepatinya. Coba kembali ingat-ingat, apakah ada hal-hal yang kalian sudah berjanji kepada Tuhan, atau kalian berkomitmen untuk Tuhan, tapi sampai saat ini kalian belum tepati komitmen itu. Bayangkan teman-teman kalau kalian punya tanah nih ya, terus kalian suruh tukang bangunan untuk bangun rumah, 20 tahun belum beres-beres. Ini rumah Tuhan 20 tahun belum beres-beres. Kita aja marah, apalagi Tuhan ya. Oke, jadi yang pertama, jangan larut dengan kenyamanan kita sendiri sampai kita melupakan Tuhan. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan pertama kali? Cek handphone? Atau lihat sosmed? Atau kita terlebih dahulu datang pada Tuhan dalam doa, mengucap syukur untuk hari baru, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk hari itu. Ayo teman-teman, mari kita mulai introspeksi saat ini untuk kita boleh mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, apapun itu, mau itu dalam keseharian kita atau walaupun dalam masa pandemi seperti ini, biarlah kita juga punya kerinduan untuk mau membangun spiritualitas kita. Ingat,
Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait suci Allah? Oke, jadi kita pun harus bisa menjaga bait suci Allah kita ini, diri kita sendiri, untuk dijadikan rumah Tuhan, di mana Tuhan berkenan tinggal di dalam diri kita, dan lewat kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Orang lain, apalagi yang belum percaya pada Tuhan Yesus, mereka boleh melihat dalam diri kita ada Tuhan, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu pun juga termasuk kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, itu bagian pertama yang mau kita renungkan. Selanjutnya kita lihat dari ayat 5 sampai ayat 11. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Coba teman-teman lihat kata ini, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya, ya mereka udah kerja capek-capek tapi hasilnya sia-sia. Lalu di ayat 7, kembali lagi diingatkan sama Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini kata Tuhan semesta alam itu dalam bahasa aslinya adalah Zebaot. Ya, sesuai dengan nama gereja kita. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ini kembali Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk kembali membangun bait suci. Di ayat 9, kembali Tuhan menegur mereka nih ya. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena, kembali lagi, rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Di sini apa yang bisa kita belajar teman-teman? Tuhan bisa saja memakai hal-hal yang buruk untuk mengingatkan manusia. Ada orang yang bilang, semua penyakit, malapetaka, bencana itu karena dosa. Wah, itu ekstrim tuh. Tapi ada juga ekstrim yang lain. Enggak, Tuhan enggak pakai penyakit sama bencana itu, enggak. Tuhan baik, Tuhan pasti akan terus memberkati kita. Dua-duanya salah teman-teman. Tuhan bisa saja memakai bencana atau hal-hal buruk yang oleh Tuhan izinkan kepada kita untuk menegur kita akan dosa-dosa kita. Terus kita tahu dari mana dong Kak? Yang mana sebuah ujian dari Tuhan dalam bentuk hal-hal yang buruk terjadi atau sebuah teguran dari Tuhan. Nah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Kita yang harus peka terhadap suara Tuhan. Ya, apakah kita selama ini ada dosa-dosa yang ingin Tuhan bereskan? Bisa saja Tuhan pakai hal-hal buruk itu untuk mengingatkan kita. Coba teman-teman saat ini kita perhatikan keadaan kita. Siapa tahu Tuhan memakai hal-hal buruk yang terjadi itu untuk menegur dan mengingatkan kita supaya kita mau kembali kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua, bupati dan imam besar Yehuda waktu itu ya. Kita lihat di ayat 12 sampai ayat 14. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Mereka mau
mendengarkan di sini artinya mereka mau diterima, ditegur oleh Tuhan. Tapi bukan berarti mereka cuma menyesal doang. Kalau menyesal itu berarti kita kayak jalan nih, keluar dari rumah terus aduh kelupaan bawa handphone. Oh tapi ya udahlah, aduh lupa lagi. Terus-terusan aja gitu di jalan. Itu artinya nyesal. Tapi kalau kita bertobat, kita balik lagi ke rumah, kita ambil handphone kita. Nah sama, ini bangsa Yehuda di bawah pimpinan Zerubbabel dan Yosua bin Yosadak ini, mereka akhirnya sadar dan mau bertobat. Mereka kembali membangun bait suci Tuhan. Ya, kita lihat di ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ya teman-teman, jadi ketika kita sudah ditegur oleh Tuhan, kiranya kita boleh peka dan kita kembali mau bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Kita bersedia dikikis kenyamanan kita. Mungkin selama ini ada dosa-dosa yang kita sudah nyaman di situ, atau ada keegoisan kita yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan atau menjadikan kita tidak peduli pada orang lain. Itu harus kita sadari dan mari kita bertobat, kembali lagi kepada apa yang dimaui oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini. Kiranya firman Tuhan kali ini boleh menguatkan kita, menegur kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan boleh menolong kita untuk kembali di jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, melalui firman kali ini Tuhan boleh kembali menegur, mengingatkan kami supaya apabila ada di antara kami yang selama ini lebih fokus dengan diri kami sendiri, kami sudah dalam zona nyaman kami, mungkin dalam dosa-dosa kami juga ya Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan kiranya boleh kembalikan kami kembali di jalan-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami mempunyai hati yang mau bertobat ya Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh kembali melakukan apa yang menjadi komitmen kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kasem. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kiranya kita bisa membawa firman Tuhan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk merespon firman kita, mari kita angkat pujian kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya talah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, sehingga firman-Mu bisa menjadi pedoman hidup kami, dan kami bisa menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan kedua orang tua untuk kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau selalu memberkati orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Engkau selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dan kiranya juga Tuhan Yesus mau memberikan orang tua kami kesehatan ya Tuhan Yesus. Engkau menjauhkan dari segala penyakit ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu membimbing mereka juga ya Tuhan Yesus dalam pekerjaan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan Yesus. Di tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus, kami menjalankan pembelajaran secara jarak jauh ya Tuhan Yesus melalui daring ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya walaupun kami menjalankan pembelajaran jarak jauh, kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami bisa menerima segala ilmu yang disampaikan oleh guru kami ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus mau menghilangkan rasa kemalasan dalam diri kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjalankan pembelajaran secara jarak jauh ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, dan segala jajarannya juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan mereka kekuatan ya Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka, yang dimana mereka bekerja untuk masyarakatnya ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberkati dalam pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami yang dimana saat ini juga sedang dilanda oleh pandemi virus corona Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau kembali memulihkan bangsa negara kami ini ya Tuhan Yesus dari virus corona ya Tuhan Yesus. Engkau menjauhkan dan menghilangkan virus corona ini secepatnya Tuhan Yesus, agar kami bisa menjalankan segala aktivitas kami seperti biasanya juga ya Tuhan Yesus. Dan kiranya juga kami sebagai masyarakat ya Tuhan Yesus, kami bisa menaati segala peraturan yang sudah dibuat oleh para pemerintah ya Tuhan Yesus untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa menjalankannya dengan baik ya Tuhan, untuk tetap pakai masker dan sering cuci tangan ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus mau menjauhkan virus corona ini dari kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekebalan tubuh ya Tuhan Yesus, agar kami tidak mudah terkena segala penyakit juga ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus mau memberkati para tenaga medis ya Tuhan Yesus, yang dimana mereka merawat pasien-pasien yang terkena virus corona ya Tuhan Yesus, yang dimana tiap harinya makin bertambah ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus mau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa merawat pasien-pasien virus corona ya Tuhan Yesus, sehingga pasien-pasien yang terkena virus corona ini bisa sembuh kembali ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk persekutuan terunang kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih sampai saat ini Engkau masih menyertai persekutuan terunang ini, yang dimana persekutuan terunang ini bisa menjadi wadah kami bertumbuh ya Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai persekutuan terunang ini ke depannya Tuhan Yesus, agar melalui ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk segala program yang telah dibuat ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus, mungkin semua beberapa program tidak bisa dijalankan ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya program yang kami buat ini kiranya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan kiranya program-program yang kami buat ini itu bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, mungkin masih banyak sekali doa-doa dan segala pergumulan kami yang ingin kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya
Engkau mau menjawab satu persatu doa kami dan segala pergumulan kami, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita dan kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat pujian Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami. Saat ini kami telah sampai di akhir ibadah kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, agar kami boleh melaluinya dalam penyertaan-Mu dan dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu boleh turun atas kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus boleh menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.